ini saya terbangun dengan kondisi roh yang diselimuti oleh suatu keyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Hal itu tidak perlu kita pergumulkan apalagi dikejar. Lalu saya teringat dengan mimpi saya tadi malam. Saya berada dalam suatu ruangan yang sangat besar, gudang raksasa lebih tepatnya. Di dalam gudang itu ada semua benda yang dibutuhkan oleh manusia. Saya tidak hanya melihat, saya juga bisa meraba itu semua. Bahkan sampai saya bisa merasakan roh dan tubuh saya menjamah sesuatu di dalam alam roh ketika sedang tidur. Jadi mimpinya terasa sangat nyata. Dan ada penegasan di dalam batin bahwa semua itu milik orang-orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ketika saya mengingat mimpi itu, roh saya kembali menjadi berkobar-kobar. Rasa cinta akan Tuhan makin bertambah dan meluap dalam batin saya. Bukan karena saya mengetahui bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu, melainkan karena Tuhan menyingkapkan kebenaran. Bahwa Tuhan tidak pernah mendesain dan membuat manusia memiliki tujuan hidup hanya untuk mengejar dan mencari kebutuhan hidupnya. Itu adalah hasil pembentukan dari dosa akibat ketidaktaatan manusia. Kebenaran itu membuat saya merasakan ada perasaan merdeka secara penuh dari sistem dunia ini. Saya bisa rasa di dalam roh. Roh Kudus-Nya membawa saya masuk ke dalam dunianya Tuhan. Sehingga disitulah saya tidak lagi membutuhkan apapun selain Tuhan dan firman-Nya. Di dalam dunianya saja ada ketenangan dan damai sejahtera serta kehidupan yang tidak tergoncangkan. Tiba-tiba saya jadi sadar, di tengah kondisi dunia yang sedang bergoncang, manusia sedang berupaya untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ada yang terus diam di dalam rumah agar terhindar dari virus, tapi ada juga yang tetap keluar rumah untuk mencari sesuap nasi. Ada yang sibuk mempersiapkan keuangan untuk masa depan. Tapi semuanya itu adalah upaya manusiawi untuk mengamankan dirinya masing-masing. Tapi Tuhan berbicara dengan tegas dalam batin saya. Tidak ada tempat yang aman selain di dalam duniaku. Semua upaya manusiawi yang manusia lakukan hanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Sebab tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa bertahan dalam kegoncangan. Lalu sekali lagi saya mendengar suara seperti tiupan angin yang masuk ke telinga lahiriah saya, yang membuat tubuh saya seperti dialiri oleh aliran listrik, yang membuat roh saya dicengkeram dalam realitanya. Suara itu berkata seperti ini, "Aku akan menggoncangkan segala yang lahiriah dan yang manusiawi, dan tidak satupun manusia yang akan luput dari kegoncangan di dunia ini. Jika engkau ingin selamat, hanya ada satu tempat yang memberikan perlindungan bagimu. Masuklah ke dalam duniaku. Sebab hanya di sanalah tempat yang tidak tergoncangkan. Untuk memasuki tempat itu hanya dibutuhkan hati yang berkobar-kobar mencintai aku lebih dari apapun juga. Masukilah duniaku dan alamilah kehidupan yang tidak tergoncangkan." Pagi ini saya bertekad untuk terus mengarahkan hati saya guna mencintai Tuhan saja, memikirkan Dia serta firman-Nya di setiap saat dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itulah porsi bagian saya. Sebab Tuhan dan firman-Nya adalah kebutuhan saya satu-satunya, tidak ada yang lain. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5-10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, "Kamu harus mengasihi Dia dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segala kekuatan. Kamu harus selalu ingat akan hukum-hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada waktu kamu duduk-duduk di rumah, pada waktu kamu sedang berjalan-jalan di luar, pada malam hari sebelum tidur, dan pada pagi hari sesudah bangun. Ikatlah hukum-hukum itu pada tanganmu, kenakan pada dahimu, dan tuliskan pada tiang-tiang pintu rumahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa kamu ke negeri yang telah dijanjikannya kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan apabila Ia telah memberikan kepadamu kota-kota besar yang penuh dengan berbagai barang yang baik,
kota-kota yang tidak kamu dirikan, sumur-sumur yang tidak kamu gali, kebun-kebun anggur dan pohon-pohon zaitun yang tidak kamu tanami. Dan apabila kamu telah makan sampai kenyang, maka jagalah, jangan sampai kamu melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Saya percaya penuh pada firman-Nya, dan saya pasti mengalami apa yang saya percaya tersebut. Sebab Tuhan akan memperlakukan aku seturut dengan kebenaran yang aku yakini. Pagi ini, kalimat money will fail terus terngiang-ngiang dalam batin saya. Jadi saya membawa kalimat tersebut di dalam doa dan menanyakan kepada Roh Kudus apa maksudnya. Lalu muncul penjelasan di hati saya seperti ini. Semua pergerakan dan berbagai sektor dalam dunia ini sedang terus bergerak dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Suka atau tidak, memang begitulah kenyataannya. Jadi apapun pekerjaan orang, pasti ujung-ujungnya berupaya mendapatkan duit. Tidak ada satupun orang yang di dunia ini yang betul-betul tidak mempunyai keterkaitan atau keterhubungan dengan uang. Selama manusia masih hidup, maka roda transaksi keuangan akan terus berputar dalam hidupnya. Itulah sistem dunia yang membuat atau mengkondisikan untuk manusia jadi bergantung pada uang. Istilah lain yang bisa kita pakai adalah menyembah mamon. Saya jadi paham sekarang. Selama ini saat kita berbicara tentang bergantung pada Tuhan, tetap saja pikiran yang mengalir di otak kita mengacu pada bagaimana caranya mendapatkan uang. Contoh, misalkan kita memiliki kebutuhan tertentu, lalu kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Dasar kepercayaan kita tersebut pasti merujuk pada suatu pemikiran yang mempunyai keterkaitan dengan uang. Maksudnya, Tuhan pasti menyediakan uang untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan tersebut. Jadi selalu saja hidup kita ini ada keterhubungan dengan uang. Ketika kita tidak mau mengkaitkan hidup kita dengan uang, seketika kita akan dianggap tidak realistis dan bodoh. Lalu ada pertanyaan lain yang kembali muncul dalam batin saya. Mungkinkah suatu saat nanti kita akan bisa hidup tanpa uang? Jawabannya pasti. Sebab saat kita ingin menghadirkan kerajaan Allah, maka kita harus memahami bahwa kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan uang. Ya, karena pada mulanya Tuhan tidak menciptakan uang. Uang adalah hasil dari buatan manusia, dan sistem dunia merupakan hasil dari ketergantungan manusia terhadap mamon. Manusia suatu saat nanti akan hidup tanpa uang. Alkitab menegaskan, money will fail. Itu tertulis dalam kitab Kejadian 47 ayat 15-16 dalam terjemahan King James Version. Akan ada suatu masa uang tidak lagi berharga dan tidak lagi mempunyai arti. Selama kita pada saat ini masih terus bergantung pada uang, maka celakalah hidup kita di hari depan nanti. Lalu bagaimana sikap kita sekarang? Apa solusinya? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul disebabkan karena hati dan pikiran kita selama ini telah dicetak untuk bergantung pada uang. Jadi sepertinya sangat sulit berpikir tanpa kita melibatkan uang. Ini adalah merupakan cetakan dari masa kecil hidup kita sampai kita besar seperti sekarang. Kita dibentuk dan dicetak oleh dunia ini untuk percaya bahwa apapun yang kita butuhkan hanya bisa kita peroleh jika kita memiliki uang. Ini sebetulnya adalah sebuah kegilaan. Inilah yang disebut dengan penyembahan terhadap mamon.
Mau tidak mau kita harus memilih pada saat ini. Kita akan menyembah Mamon atau menyembah Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa disembah oleh hati dan pikiran yang mendua. Jadi inilah waktunya kita melatih pikiran kita agar senantiasa memikirkan Tuhan dan firman-Nya tanpa sedikit pun memikirkan kebutuhan akan uang. Bisakah kita hidup tanpa uang pada saat ini? Jawabannya bisa. Tapi mana mungkin, sebab segala kebutuhan hanya bisa kita peroleh jika kita memiliki uang. Sebenarnya tidak. Yang kita butuhkan hanyalah firman dan anugerah-Nya. Jadi kita tidak butuh uang, tapi firman. Selama kita memiliki firman, maka segala hal yang mustahil menjadi mungkin, dan apa yang tidak ada menjadi ada. Ini waktunya kita menetapkan hati dan berpikir begitu rupa bahwa yang kita butuhkan adalah firman. Sebab hari-hari ke depan kita akan semakin melihat bahwa uang akan semakin tidak ada nilainya dan akan lenyap. Zaman sekarang banyak orang berpikir bahwa akan terjadi satu pemerintahan saja dan satu mata uang yang akan berlaku di dunia ini. Mereka mengkaitkannya dengan antikristus. Tapi mereka lupa melihat lebih jauh ke depan bahwa pemerintahan kerajaan sorgalah yang akan memerintah di bumi ini. Hanya ada satu raja, yaitu Kristus. Mamon atau uang will fail. Uang akan punah. Hanya ada satu Tuhan yang akan memerintah di atas muka bumi ini, yaitu Dia yang menciptakan langit dan bumi. Keberadaan dan kondisi dunia saat ini sedang terus mengalami perubahan. Apalagi pada masa pandemik COVID-19 seperti sekarang. Ada banyak perubahan besar yang terjadi. Sebab hampir di segala sektor kehidupan, kita semua mengalami kegoncangan hebat. Hal ini membuat cita-cita dan tujuan hidup banyak orang mengalami perubahan. Misalkan contoh, dahulu profesi sebagai seorang pilot sangatlah menjanjikan. Bahkan rata-rata tiap anak jika ditanya cita-citanya, biasanya dia akan menjawab, oh saya ingin menjadi seorang pilot. Tapi sekarang, industri penerbangan tengah bergoncang. Ada banyak pilot yang akhirnya di PHK dan beralih profesi. Sebelum pandemik, dunia olahraga khususnya sepak bola sangat menarik perhatian banyak orang. Apalagi ada banyak dari pemain sepak bola yang jadi kaya raya dengan gaji per minggunya sampai 5 hingga 20 miliar rupiah. Hal itu memantik niat generasi ini untuk menjadi pemain sepak bola. Sebab memang sangat menjanjikan. Tapi sekarang, hal tersebut menjadi sangat meragukan. Ada banyak klub sepak bola yang tidak bisa lagi menggaji pemainnya. Bahkan klub-klub besar pun harus memotong gaji akibat pemasukan tiket penonton di stadion yang tidak ada lagi. Jika kita melihat gaya hidup masyarakat sebelum pandemi COVID-19, nongkrong di mall sambil makan dan menikmati live music merupakan hal yang normal. Tapi sekarang, semua itu berubah total. Industri makanan harus berfokus pada online service demi bisa bertahan. Begitupun para musisi, semua jadi beralih untuk melakukan konser secara virtual. Tentunya masih ada banyak lagi perubahan-perubahan yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya kondisi dan keadaan dunia tidak ada yang pasti dan tidak ada yang tetap. Bahkan tidak ada yang menjanjikan. Perubahan demi perubahan bisa terjadi dengan sangat cepat. Manusia yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat, otomatis akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Misalkan contohnya, mereka yang telah bergerak di dunia online terlebih dahulu dengan platform media sosial yang ada. Hari-hari ini, merekalah yang paling laris manis. Mulai dari menjual makanan online, membuat hiburan seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain. Lalu kemudian film seperti Netflix dan lain-lain. Pokoknya segala hal yang sifatnya ringan dan membuat orang menjadi senang atau happy, pasti akan sangat laku. Apalagi dengan adanya gadget di tangan. Dimanapun, kapanpun,
Semua orang bisa mengaksesnya. Jadi suka ataupun tidak, mau ataupun tidak, manusia harus terus melatih diri untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ancamannya adalah kematian, kekurangan, kemiskinan, ataupun kesusahan hidup lainnya. Pendek kata, manusia sedang terus mempersiapkan diri untuk sesuatu hal di masa depan yang sebenarnya bisa saja akan kembali berubah dengan cepat akibat terjadi hal yang tiba-tiba. Siapa yang menyangka dunia akan berubah dengan cepat gara-gara pandemik COVID-19? Hari-hari ini, saya sungguh merasakan adanya suatu impresi dan juga suara roh yang terus berkata dalam batin saya, persiapkan dirimu untuk sesuatu yang pasti dan tidak tergoncangkan, yaitu realita kerajaan Allah. Sebab memang kerajaan Allah yang akan memenuhi dan memerintah di atas bumi ini. Firman Tuhan yang akan berkuasa secara penuh. Jadi mulai dari sekarang, latih dirimu untuk hidup hanya dari firman. Latih mulutmu untuk selalu memperkatakan firman. Karena hal yang pasti di masa depan nanti adalah kita sebagai orang percaya akan diberi Tuhan otoritas untuk memerintah hanya dengan cara berkata-kata. Begitulah keberadaan kita yang akan berkuasa di bumi ini. Sehingga melalui mulut kita akan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang mustahil menjadi mungkin. Sebab memang begitu jugalah cara manusia pertama hidup dahulu. Perhatikan saja Adam dan Hawa dalam mereka mengelola Taman Eden. Mereka tidak menjalankan tugas itu secara lahiriah, melainkan secara supranatural. Dan hal kesupranaturalan adalah merupakan hal yang normal pada saat itu. Jadi kita juga tidak perlu menjadi alergi dengan istilah supranatural, sebab itu adalah hal yang normal sebenarnya. Memang begitulah manusia pada mulanya. Mereka bisa mengelola Taman Eden dengan cara berkata-kata, dan semua ciptaan lain tunduk kepada Adam dan Hawa. Saya jadi sadar sekarang, selama sekian waktu lamanya, kita terus mempersiapkan hidup untuk sesuatu yang selalu berubah-ubah. Tapi pagi ini, saya berketetapan untuk mulai mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang sifatnya pasti, yaitu pemerintahan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Saya mau hidup hanya dari firman dan iman. Dan saya mau terus melatih diri memperkatakan firman sampai sesuatu terjadi. Itulah ketetapan hati saya yang tidak akan pernah digoyahkan oleh siapapun juga. Harapan saya, hal ini juga akan menjadi ketetapan hati Anda. Dari sejak virtual Sunday service kemarin, saya rasa ada suatu kerinduan hati Tuhan yang saya tangkap, yaitu realita hadiratnya yang ingin selalu tinggal dalam batin kita. Ia ingin bersekutu dan berasosiasi dengan kita sepanjang hari, sepanjang waktu, dan selama-lamanya. Sampai detik ini saja, saya masih bisa merasakan tarikan realitanya yang sangat kuat. Pagi ini kembali Roh Kudus menindaklanjuti hal tersebut dengan suatu pertanyaan. Isi hatinya telah Dia nyatakan. Sekarang, apa yang menjadi tindakan konkret kita untuk mewujudkannya? Saya jadi sadar ada banyak pola dunia yang ternyata masih melekat dalam diri kita. Bahkan hari ini sudah sangat berakar dengan sangat kuat, khususnya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berkaitan dengan hal pemenuhan kebutuhan hidup. Sistem dunia ini telah berhasil membuat kita sibuk mencari yang lain, bahkan menyembah yang lain selain keberadaan Tuhan sendiri. Inilah pola dunia yang sangat mengerikan. Alhasil keberadaan hidup kita tanpa sadar telah menjadi Tuhan. Jadi diri kitalah yang pada akhirnya menjadwalkan
kapan waktunya Tuhan boleh berjumpa dengan kita. Padahal Dia adalah Tuhan. Kok malahan kita yang mengatur-ngatur Tuhan? Kita adalah makhluk ciptaannya. Kapanpun Dia ingin bersekutu dengan kita, ya suka-sukanya Tuhan. Dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita ini adalah bait Roh Kudusnya. Jadi sewajarnya untuk realitanya selalu nyata di setiap saat dalam hidup kita. Roh Kudus menegaskan kepada saya, selama kita masih terus sibuk di dalam sistem dunia yang ada, maka kita akan selalu mengalami adanya kesulitan untuk meresponi panggilan ilahi dalam bersekutu dengannya. Jangan terus membohongi diri kita sendiri, seolah-olah kita masih bisa berfokus pada realita hadiratnya, sementara pada saat yang sama kita masih terus menjadi budak dari sistem dunia ini. Tidak mungkin. Kita tidak berjalan dengan dua agenda, yaitu agenda dunia dan agenda kerajaan. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa menyembah dua tuan, yaitu Mammon dan Kristus. Tidak mungkin. Tidak boleh ada percampuran. Pagi ini saya berdoa di hadapan Tuhan agar bisa dengan serius meresponi panggilan tertinggi saya, yaitu untuk bersekutu dengannya. Lalu Tuhan memberikan suatu keyakinan, waktunya sudah tiba untuk mereka yang ingin menjawab panggilan ilahi tersebut, pasti mengalami kemerdekaan dari sistem dunia yang ada. Kebenaran yang terus datang akan memerdekakan kita dari sistem Babel. Oleh karena itu, pelatihan mendeklarasikan firman dan menyembah setiap 1 jam sekali bukanlah suatu pelatihan yang tanpa tujuan, tapi memiliki tujuan untuk memerdekakan kita dari sistem dunia ini dan tipu daya iblis dengan berbagai macam gangguan yang memang bertujuan untuk membuat kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Saya yakin sewaktu kita bersungguh hati mengejar Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran di segala waktu serta keadaan, maka hidup kita akan kembali menyatu dengan Dia. Ia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Jika Tuhan nyata atas kita, maka sesungguhnya kita telah memiliki semua yang kita butuhkan. Saya juga yakin jika posisi rohani dan fungsi kita telah kembali ke tempat yang tepat, maka pemulihan segala sesuatu akan terjadi begitu saja. Sebab hanya mereka yang ada di atas dalam lingkupan realita ruang tahta Allah yang sanggup untuk menginjak dan menaklukkan dunia ini. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dalam terjemahan New King James Version menuliskan, "No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven." Terjemahannya, tidak ada yang naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia yang ada di sorga. Lalu Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 menegaskan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk dari bumi dan berkata-kata dengan bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Perhatikan kitab konteks dari Yohanes 3 ayat 13. Yesus sedang bercakap-cakap di bumi dengan Nikodemus. Tapi di saat yang sama, Ia juga bisa berada di ruang tahta di sorga. Jadi keberadaan Yesus di bumi dan aktivitasnya sesungguhnya dimulai dari ruang tahta. Keberadaannya di bumi merupakan kehidupan paralel dari ruang tahta Allah. Tidak heran, hidup Yesus sangat tenang walau di tengah badai dan senantiasa menyampaikan suara Tuhan dalam segala situasi keadaan untuk menjadi solusi di atas muka bumi ini. Hal yang sama juga harus terjadi atas kita. Ini waktunya kesadaran akan realita Tuhan dan kehidupan di ruang tahta Allah bertumbuh dan berakar kuat dalam hidup kita. Itulah habitat kita. Ingat, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semua yang ada di bumi dan di langit. Jadi inilah kunci untuk kita mengalahkan dunia oleh iman. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dalam terjemahan lama menuliskan, karena barang apapun yang berasal dari Allah mengalahkan dunia, maka inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.
Lalu pertanyaannya, bisakah kita hidup sama seperti Yesus? Sangat bisa. Sebelum zaman Yesus ada di bumi pun, Elia telah melakukan kehidupan paralel tersebut. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama menuliskan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Dalam terjemahan Alkitab New King James Version dituliskan dengan kata-kata, as the Lord God of Israel live, before whom I stand. Pada saat Elia berhadapan dengan Ahab di bumi, sesungguhnya di saat yang sama, ia sedang berdiri di ruang tahta untuk melayani Tuhan. Tidak heran, apapun yang Elia katakan menjadi sangat berkuasa. Sebab itulah firman yang datang dari ruang tahta. Ingat, Elia sama seperti kita, sama-sama manusia. Bedanya ia tekun untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Sikap hati itulah yang perlu kita tumbuhkan, yaitu berlama-lama dalam hadiratnya sampai kita menyatu dengan Dia. Saat kita menyatu dengan realitanya, dan ini adalah kondisi hati yang hanya menginginkan Tuhan serta firman-Nya saja, sehingga Tuhan pun memenuhi hidup kita dengan realita dan isi hatinya. Maka pada saat itulah kita akan mendapat kehidupan paralel yang sama seperti yang Yesus dan Elia alami. Kita akan menghadirkan realita firman hidup di atas bumi ini. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.